Perkenalkan, nama saya William Jonathan Octavian dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan mempresentasikan UAS PKN dengan tema Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi. Pengertian: demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos atau rakyat atau penduduk suatu tempat, dan kratein atau kratos yang berarti pemerintahan atau berkuasa. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana warga negaranya memiliki hak yang sama pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Pendidikan demokrasi. Pengertian dari pendidikan demokrasi adalah pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama kepada setiap peserta didik untuk mencapai tingkat pendidikan sekolah yang setinggi-tingginya sesuai dengan kemampuannya. Demokrasi pendidikan adalah pengajaran pendidikan yang semua anggota masyarakat mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang adil. Menurut Aristoteles, demokrasi adalah suatu kebebasan atau prinsip demokrasi ialah kebebasan. Menurut Abraham Lincoln, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Menurut Hans Kelsen, adalah pemerintahan oleh rakyat, kekuasaan negara dijalankan oleh wakil-wakil rakyat. Prinsip demokrasi pendidikan. Keadilan dalam kesempatan belajar bagi semua warga negara dalam rangka pembentukan pemerintahan nasional dan karakter bangsa sebagai bangsa yang baik. 3. Suatu ikatan erat dengan cita-cita nasional. Hubungan demokrasi dan pendidikan. Pendidikan sebagai sarana perubahan budaya masyarakat, pendidikan sebagai pelaksana kekuasaan negara, dan tujuan otonomi pendidikan yang sejalan dengan negara demokratis. Tujuan pendidikan demokrasi. Tujuan pendidikan demokrasi adalah untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan demokratis. Dengan demikian, tampaklah bahwa demokrasi pendidikan merupakan pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama dalam berlangsungnya proses pendidikan antara pendidik dan anak didik, serta juga dengan pengelola pendidikan. Pelaksanaan demokrasi pendidikan di Indonesia. Pelaksanaan demokrasi pendidikan di Indonesia pada dasarnya telah dikembangkan sedemikian rupa dengan menganut dan mengembangkan asas demokrasi dalam pendidikannya. Yang pertama, ada pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945, ayat 1 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Ayat 2, pemerintahan mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan undang-undang. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Nasional. Menurut undang-undang ini, cukup banyak dibicarakan tentang demokrasi pendidikan, terutama yang berkaitan dengan hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. Pasal 5, setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Pasal 6, setiap warga negara berhak atas kesempatan seluas-luasnya untuk mengikuti pendidikan agar memperoleh pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang sekurang-kurangnya setara dengan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan tamatan pendidikan dasar. Pasal 7, penerimaan seseorang sebagai peserta didik dalam suatu satuan pendidikan diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi, dan dengan tetap mengindahkan kekuasaan atau kekhususan satuan pendidikan yang bersangkutan. Pasal 8 ada 3. Yang pertama ialah warga negara yang memiliki kelainan fisik dan atau mental berhak memperoleh pendidikan luar biasa. Yang kedua, warga negara yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa berhak memperoleh perhatian khusus. Dan yang ketiga, pelaksanaan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dan 2 ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Permasalahan pendidikan di Indonesia. Ada 3. Yang pertama itu ialah rendahnya partisipasi masyarakat. Yang kedua,
rendahnya inisiatif kebijakan yang kurang demokratis. Dan yang ketiga ialah tantangan kehidupan global. Solusi menghadapi permasalahan penerapan pendidikan demokrasi. Ada 5. Yang pertama, upaya peningkatan mutu pendidikan. Yang kedua, peningkatan efisiensi pengelolaan pendidikan. Yang ketiga, peningkatan relevansi pendidikan. Yang keempat, peningkatan kualitas guru. Dan yang terakhir, peningkatan kesejahteraan guru. Demikian presentasi yang dapat saya jelaskan. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.